Sintayong bersama Timnas Indonesia U20 akan melakukan pemusatan latihan di dua negara. Pertama di Turki, kemudian di Spanyol, teman-teman. Di Turki mulai tanggal 10 Oktober sampai 5 November. Namun pada tanggal 10 Oktober kemarin, ada beberapa pemain Timnas Indonesia U20 visanya belum selesai. Jadi diundur keberangkatan Timnas di tanggal 15 Oktober 2022. Kemudian selesai di Turki, TC-nya dilanjutkan di Malaga, Spanyol, tanggal 5 November sampai dengan 4 Desember 2022. Oke, video ini kita akan membahas dari sisi yang hot ya, yang viral akhir-akhir ini di sepak bola Indonesia. Aku bahasnya dari sisi aspek sepak bola, teknis sepak bola. Terkait tentang tragedi Kanjuruhan, teman-teman, tetap kita harapkan untuk diusut tuntas. Tapi kali ini kita bahas dari sisi Timnas Indonesia yang mengapa ya kok sering banget melakukan training center panjang durasinya dari Oktober sampai dengan Desember 2022 di momen ini untuk Timnas Indonesia U20. Mengapa? Jawabannya terkait tentang kompetisi di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, Coach Indra Sapri katakan juga sulit bagi Timnas Indonesia kita untuk melakukan training center jangka pendek. Harus jangka panjang. Mengapa? Kompetisi. Nah, inilah yang membedakan mengapa Timnas yang ada di Eropa, negara-negara maju, teman-teman, nggak harus melakukan pemusatan latihan jangka panjang. Mengapa? Seperti yang kalian ketahui, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan lain sebagainya, liga-liga di Eropa, teman-teman, nggak akan ataupun jarang akan melakukan pemusatan latihan jangka panjang karena kualitas kompetisinya sudah terukur, baik itu Liga 1 usia muda ke bawahnya, teman-teman. Nah, sedangkan di Indonesia ya mungkin sudah ada perkembangan ke sisi positifnya. Kita harus juga mengapresiasi apa yang terjadi sekarang ini. Tapi kenyataannya kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ya, tujuan kita setidaknya kita akan bisa mengikuti negara-negara maju yang ketika melakukan pemusatan latihan nggak harus lama-lama ataupun panjang. Nah, itu disampaikan Direktur Teknik PSSI ya teman-teman, Coach Indra Sapri. Dan di momen ini juga Timnas Indonesia U20 kita pun pada akhirnya melakukan TC jangka panjang lagi. Aku tidak menyalahkan ya teman-teman, tetapi kita kan orientasi kita kan harus melihat juga negara-negara sepak bola yang maju yang tidak harus melakukan TC jangka panjang, TC jangka pendek juga, tapi mereka mampu berprestasi. Nah, inilah dia salah satu momen pentingnya FIFA, tim gabungan independen pencari fakta, dan apa yang terjadi di situasi sekarang. Aku bicara dari aspek sepak bola teman-teman ya, untuk bisa mengarahkan ataupun mengikuti jejak dari sepak bola Eropa. Nah, dengan apa yang akan dilakukan FIFA ke depannya, TGIVF juga pemerintah tentunya membantu berkolaborasi dengan PSSI teman-teman. Kita harapkan, aku nggak mengatakan Iwan boleh mundur, aku nggak mengatakan Sintayong harus stay atau bagaimana, tetapi secara general aku katakan jika kualitas kompetisi kita bagus, siapapun pelatihnya, siapapun yang akan memimpin Timnas Indonesia akan lebih mudah, akan lebih enak, akan lebih nyaman untuk memainkan ide apa yang akan ia tuangkan di dalam permainan Timnas Indonesia. Kalian saksikanlah. Contoh, kita lihat Spanyol, Liga Inggris, dan lain-lainnya teman-teman. Ketika kompetisi mereka oke, ya datang pelatih pun tinggal mengimplementasikan pemikiran dari pelatih tersebut, baik itu taktik, strategi, dan lain sebagainya. Dan pemain tersebut nggak harus lama-lama memikirkan, memahami konsep dari sang pelatih. Bisa langsung diimplementasikan, walaupun hasilnya debatable. Ada yang positif, ada yang negatif teman-teman. Sedangkan kita bersama pelatih-pelatih kita, lama banget kan dari sisi pemahaman pemain tersebut untuk bisa mengadaptasi, untuk bisa memahami ide dari sang pelatih tersebut. Harus melakukan TC jangka panjang dulu agar pemain-pemain tersebut juga bisa memahami secara holistik, komprehensif, taktik, strategi, keinginan dari sang pelatih. Oke, sampai situ jelas ya teman-teman. Ini aku sampaikan ke kalian. Aku nggak nyebut nama pelatihnya teman-teman ya. Tapi kalau aku sebut nama pelatihnya ini geger. Aku kan sempat beberapa kali membuat tulisan di Twitter @tommy_deski terkait tentang taktik Liga Indonesia dan berbagai macam tim ya teman-teman. Makanya kalian follow Twitter aku @tommy_deski. Dan aku buat thread tulisan panjang menggunakan grafis analisis taktik seperti biasa teman-teman. For your information, di situ banyak
pelatih-pelatih Liga Indonesia memention dalam arti kata memberi feedback lewat DM dari Twitter, kemudian di DM aku. Nah, di situ panjang pada akhirnya diskusi, teman-teman. Salah satu yang disoroti oleh sang coach ini ya, teman-teman, yaitu di kompetisi Liga Indonesia ini, teman-teman, dari sisi implementasi taktik ya untuk digunakan di dalam satu pertandingan itu nggak begitu banyak bisa digunakan. Dalam arti kata, teman-teman, ketika sang pelatih memberikan teori taktik A, B, C, D, E, itu secara implementasi mungkin 50% secara pemahaman dari pemain untuk bisa menerapkan itu di lapangan. Secara real, secara penuh, belum bisa. Jadi, itu menjadi salah satu sorotan dari sang pelatih tersebut. Ketika dari strategi ataupun taktik belum bisa diterapkan oleh tim-tim dari Liga Indonesia secara penuh, teman-teman, efeknya akan menuju ke Timnas Indonesia. Nah, oleh karena itu TC pendek, teman-teman, nggak bisa di Timnas Indonesia, harus jangka panjang. Kita lihat aja lah Coach Sintayong awal-awal bersama Timnas Indonesia 4-4-2, 4-2-3-1 dan lain sebagainya, teman-teman. Akhirnya sekarang ini gunakan pola 3 back, kan berubah-ubah itu kan. Dan pada saat perubahan dari 4 back ke 3 back dikatakan Sintayong, Timnas Indonesia untuk sekarang pemain-pemainnya lebih cocok menggunakan taktik 3 back. Lihat itu, eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Itulah salah satunya ketika kompetisi itu bagus, ketika kompetisi itu pure banyak memainkan taktik-taktik kan, teman-teman, itu akan banyak sangat pengaruhnya. Dan itu juga disampaikan oleh mantan pemain Timnas Indonesia, Yanto Basna. Yanto Basna kan pernah bermain di Thailand, kemudian balik lagi di Indonesia. Ditanya perbedaan kompetisi di Thailand sama di Indonesia itu apa? Nah, kalau di Thailand, teman-teman, passing, kemudian kontrol, kemudian taktik, itu benar-benar diimplementasikan, teman-teman. Sedangkan di Indonesia pada saat itu ya disampaikan oleh Yanto Basna, kalau bisa langsung long ball ke depan, pemain di depan diharapkan untuk memanfaatkan bola-bola udara, duel 1-2 sentuhan, teman-teman. Aku bukan katakan tidak menggunakan taktik ya di kompetisi Liga Indonesia, tetapi belum secara penuh. Cobalah kalian komentar, teman-teman, tim di Liga Indonesia memiliki karakter dari sisi permainannya sekarang siapa? Aku nggak mau menyebutkan, nanti dibilang pihak A, B, C, D, E aku, tapi bisa kalian secara objektif untuk menilainya. Lepaskan dulu dari kalian fans tim A, B, C, D, E, tapi secara umum kita harus memahami makna dari menggunakan taktik secara komprehensif. Walaupun pada akhirnya ada juga mungkin yang memberikan komentar, ya ngapain juga pakai taktik kalau misalnya kalah. Bukan itu. Ketika kita menggunakan taktik, ketika kita memberikan edukasi pemahaman bagaimana positional play dan lain sebagainya kepada pemain, upgrading ke pemain itu juga dari sisi ilmu, knowledge terhadap taktik, teman-teman, akan semakin tinggi. Jadi ketika mereka bermain di timnas level menghadapi tim-tim yang lebih superior, teman-teman, mereka pun paham, nggak kagok, nggak kikuk. Nah, itu juga mengapa terjadi perbedaan sangat besar ketika Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi yang bermain di luar Indonesia, teman-teman, kemudian datang ke Indonesia, perbedaannya kerasa kan? Itu kembali ke kualitas kompetisi. Semakin banyak pemahaman-pemahaman taktik dipahami oleh pemain, itu akan membantu timnas Indonesia. Dan kita harapkan apa yang terjadi sekarang ini ya udah luar biasa bersama Sintayong, Iwan Bule, teman-teman. Dan poinnya, teman-teman, kita harapkan dengan kedatangan FIFA, dengan apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman, akan menjadi tonggak ke depannya sepak bola Indonesia kita itu maju. Terlepas misalnya Pak Iwan Bule mundur, Sintayong mundur, teman-teman, tetapi kita harus mengembalikan ke kitoh sepak bola itu bagaimana bisa maju ya dari akarnya dulu, dari arus akar rumput, teman-teman. Ketika bawahnya ini bagus, kompetisi ini bagus, otomatis timnas Indonesia pun bagus. Jangan kebalik. Timnas Indonesia bagus, kompetisi amburadul. Jangan kebalik mindsetnya. Harus dibalik ulang. Kompetisi bagus, timnas Indonesia bagus. Bukan timnas Indonesia bagus, kompetisi bagus. Nggak ada gitu. Terbukti. Kita menghadapi tim-tim di level AFC Cup, Malaysia, dan lain sebagainya, teman-teman. Kamboja kan kalah. Itu terkait tentang kualitas kompetisi, bos. Ketika kualitas kompetisi kita bagus, kita pun bisa main di level Champions Asia. Ketika main di Champions Asia, lawan kita pun semakin kuat. Ketika lawan kita semakin kuat, knowledge terhadap taktikal yang dimainkan oleh lawan, walaupun kita dibantai, kalah, dan lain sebagainya, teman-teman, setidaknya ada pengalaman, ada ilmu yang kita dapat dari suatu pertandingan tersebut. Kita lihatlah bagaimana nasib Pak Iwan Bule, Coach Sintayong, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini aja dulu video. Semoga kalian suka, teman-teman. Bye. Kompetisi ini bagus, otomatis timnas Indonesia pun bagus. Jangan kebalik.
timnas Indonesia bagus, kompetisi amburadul. Jangan kebalik mindsetnya, harus dibalik ulang. Kompetisi bagus, timnas Indonesia bagus, bukan timnas Indonesia bagus, kompetisi bagus. Nggak ada gitu, terbukti. Kita menghadapi tim-tim di level AFC Cup, Malaysia dan lain sebagainya teman-teman. Kamboja kan kalah. Itu terkait tentang kualitas kompetisi, bos.